apa adanya. Tidak boleh ini ditonton oleh masyarakat banyak. Jadi Pak Arianto, di Perkap Kapolri itu harus ada pemanggilan sebagai saksi dulu, kecuali tertangkap tangan. Pak Arianto nggak boleh dong berbohong di sini. Nggak boleh Pak Arianto, katakan apa adanya, walaupun Pak Arianto menjadi staf ahli Kapolri. Jadi Pak Arianto, di Perkap Kapolri itu ada nama, kecuali kalau tetap tangan, harus ada pemanggilan sebagai saksi, ada sebagai macam-macam, termasuk nanti ada gelar perkara. Katakan apa adanya Pak Arianto, nggak boleh seperti itu Pak Arianto. Bagus. Jadi gini ya, saya duduk di sini ini bukan mewakili polisi, bukan menutupi kebohongan, ya. Tetapi saya berdasarkan dari pemahaman saya. Pak Arianto, tadi Pak Arianto mengatakan Perkap ini Pak Arianto mau bikin. Berarti Pak Arianto tahu masalah ini. Nggak boleh Pak Arianto seperti itu Pak Arianto. Lucu loh orang dimarahin seperti ini. Menurut saya nggak masalah. Di Perkap itu Pak ya, kan itulah apa itu, kalau seorang mau ditangkap harus dipanggil lebih dulu. Di dalam KUHP itu tidak ada Pak. Ya. Meskipun itu di Perkap ada ya, tapi di dalam KUHP itu tidak ada. Dan kemudian makanya sekarang akhirnya akibat daripada ada Perkap itu, maka setiap advokat komplain kalau apa kliennya sebagai tersangka kemudian langsung ditangkap. Loh, kok ditangkap langsung, kok nggak tertangkap, harus periksa saksi dulu. Di dalam KUHP jelas tidak ada Pak itu. Coba aja nanti ada pra peradilan gitu, siapa mengatakan gini, ini klien saya nggak apa, kok langsung ditangkap, nggak dipanggil dulu gitu, silakan aja diajukan. Jadi gini Pak ya, sah atau tidaknya penerapan itu sebagai tersangka itu adalah penafsiran pada bukti awal yang dimiliki oleh penyidik yang nanti akan dibeberkan pada hakim di pra peradilan itu. Kalau hakim itu menilai itu sudah cukup, ya pasti sah. Tapi kalau hakim menilai tidak sah, tidak cukup, ya pasti tidak sah. Itu toh aja. Jadi jangan diperdebatkan setelah mulai dari sekarang sudah dibeberkan, oh bukti saya begini, bukti sana gini, sudah pasti menang saya. Keliru cara berpikir seperti itu. Jadi mohon izin Pak Arianto, ini klien kami, jadi gini Pak Arianto, saya jelaskan Pak Arianto. Yang DPO itu ada 3 orang. Satu atas nama Dani, yang kedua atas nama Andi, yang ketiga atas nama Peggy alias Peron. Perlu kita garisbawahin ya, berarti mereka sudah jadi tersangka. Tetapi klien kami, Peggy Setiawan, dijadikan tersangka tanggal 22. Nah maksud saya begini loh Pak Arianto, ditangkap, nggak langsung dijadikan tersangka. Nggak bisa seperti itu Perkap sendiri loh Pak Arianto. Kita bicara saya tidak bisa mengatakan mengiyakan gitu. Baik, terima kasih. Sebelum saya komentar, atau di sini saya minta walaupun Pak Arianto sebagai saudara saksi adalah seorang pengacara yang profesional. Kami hanya minta penjelasan apa dampak kebebasan Peggy terhadap kasus ini dan bagaimana saudara saksi menilai kasus yang kita ajukan karena adalah orang-orang yang ditangkap salah tangkap dan kasus kecelakaan yang diadakan pembunuhan dan pemerkosaan. Saya nggak banyak pengalaman bicara. Kebetulan saya bocor utara itu nggak banyak bicara. Yang penting jelas saja. Dari kasusnya Peggy Setiawan yang klien kami yang salah tangkap, dari putusan pengadilan dari awal, kebetulan saya masih di pemerintah. Saya lihat perkara ini perkara yang tidak terkenalkan. Sebaiknya dari 7 orang yang terpidana yang itu dibebaskan semua. Makanya saya menghimbau kepada para pengacara yang terpidana itu ajukan PK. Tidak ada jalan lain mengajukan PK karena ini pernah berkekuatan untuk depan. Agar semuanya itu dibebaskan. Karena apa saya bilang? Mulai dari Peggy Setiawan, kita kelihatan yang tarik yang lain kami. Peggy Setiawan jelas namanya Peggy Setiawan, alamatnya di Palu. Sementara Peggy Peron alamatnya di Munggu. Loh, kok yang tersangka selain kami? Identitasnya berbeda, alamatnya berbeda, umurnya berbeda. Tidak tanggung-tanggung pasalnya pasal 340. Ini negara apa, negara hukum seperti ini? Ya begitu juga kita tarik ke belakang terhadap 7 orang yang lain itu. Saya melihat 7 orang itu awalnya kematian saya itu prihatin terhadap keluarga korban itu, keluarganya Eki, keluarganya Penny. Saya berarti atas meninggalnya kedua korban itu. Akan tetapi walaupun ada korban jiwa, tidak boleh sewenang-wenang menangkap orang, mencari orang, atau profesional.
Saya lihat di dalam perkara ini cara penangkapannya, karena saya mata audit militer, kami nggak seperti itu loh. Menangkap orang, menghukum orang. Ini saya lihat, kalau memang profesional penyidiknya saat itu, katanya korban itu kan dinaikkan di atas motor, diapit, ada nggak darahnya di baju para pelaku ini. Dan pelaku ini yang ke-7 orang ini, ke-8 orang ini saya lihat membaca putusan pengadilan. Dari putusan pengadilan itu mengatakan ada hanya yang memukul. Sementara kematian si Eki itu karena salah satunya adalah pukulan di rahang. Sementara pelaku 8 orang itu tidak ada yang melakukan pemukulan di rahang. Yang melakukan pemukulan rahang itu adalah si Dani, yang katanya sekarang fiktif. Loh, bagaimana perkara ini? Makanya saya berharap banget di dalam putusan PK ini ke-8 orang ini dibebaskan. Untuk mempersingkat Saksi itu adalah keterangan yang diomongkan di depan hakim. Jadi kalau sekarang ini kemudian dulu bersaksi, kemudian sekarang sudah diputus dan sebagainya, sekarang ngomong dulu saya dipaksa kok gitu. Itu ya, kalau itu diterima sebagai suatu kebenaran, ya nggak ada hukum di Indonesia ini. Gitu. Saya bilang apa yang memberikan pandangan saya. Silakan Pak. Ini kasus ini jadi kelihatan ruwet ya, judulnya kan gitu. Karena sebenarnya kasus ini kasus sederhana. Keterangan saksi itu adalah keterangan yang membuat perkara itu saya tahun 2009 itu sama si Dibun. Bukan. Nah, gini deh. Kalau yang masalah itu bukan perkap, undang-undang. Oh, kalau itu saya jawab gini. yang Prof Kan seorang saksi ya, seorang undang-undang. Oke gini, Prof. Saya mengatakan. Bapak kan mengatakan ya, kalau orang sedang melapor itu nggak boleh ditutup kepada mama kan? Itu undang-undang ya Pak? Itu kalau laporannya satu jenis Pak, tapi ini beda. Yang melaporkan, yang melapor ke Barreskrim itu orang lain, yang dilaporkan ke Mabes itu orang lain. Tuh lain Pak, lain. Egy Sujana dilaporkan juga Ya terserah. Tapi kan ada yang lain kan? pasal 30 11. Oke, ganti. 3 orang TPUA Jadi tahu saya gini Pak. dilaporkan punya 30 11. Oke gini Pak, gini. Tidak boleh. Itu penafsiran itu Pak, undang-undang itu menurut saya ya Pak. Kalau orang satu ya Pak, Bapak ini menghina saya gitu kan, Terus belum dibuktikan bahwa itu apa, sana itu bikinnya belum, kita nggak boleh kita, oh ini mencemarkan nama saya gitu, nggak boleh. Misalkan ini Ya, bentar, Bapak itu bentar. mencuri kalau mobil menurut saya, Prof undang-undang itu nggak benar. boleh. Berarti Cuman- DPR salah. Bukan, undang-undang itu benar. Cuman penafsirannya Bapak yang tidak tepat. Tidak saya. Saya membacakan isi undang-undang. Saya kan belum. Ya, itu kalau menurut Bapak kan gitu ya. Enggak, untuk DPR. untuk case ini kan Bapak mengatakan ini kan kita lapor, kemudian nggak boleh dilaporkan. DPR itu Ya, ya kan itu melaporkan ke Barres. oke, itu kan, itu jadi Bapak menafsirkan undang-undang itu kan. Dalam proses pembuat laporan di proses penyidiknya kemudian dilaporkan balik gitu. Bukan dibalik, bukan aturan. Jadi Pak, itu laporan bukan dilaporkan balik, Pak. Bukan. Saya tanya ya, Saya tahu persis. saya hanya dengar dari ini selama ini ya. Saya dengar itu dengan kemudian Saya lihat. Oke lah, oke. Kalau gitu silakan nanti apa protes. Kemudian apakah ini melanggar hukum? Enggak. Kalau ini melanggar hukum silakan. Tempatnya ya melanggar undang-undang itu aja. DPR salah berarti. Nah jangan gitu lah. Enggak, enggak, Yang itu, membuat undang-undang kan DPR. itu jangan ini lah saya. Sorry ya Pak ya. Jadi gini Pak ya. Inilah kalau kita itu ingin mencari kebenaran di sini. Saya hanya mengulas. Hanya mengulas, tapi Bapak sudah mengatakan kan saya tidak salah. undang-undang tetap lain lagi. Terus kemudian yang saya luruskan lagi yang satu lagi gugatan yang menurut saya harus ada benar. Mengenai tadi puslapor itu syaratnya kan begini. Gini, ketika saya bikin dulu perkap itu di KUHP tidak ada Pak yang namanya penyelidikan itu apa tidak ada. Bunyinya hanya penyelidikan itu adalah tindakan penyelidik untuk mencari perkara ini pidana apa enggak. Tapi bagaimana caranya menyelidik tidak ada. Yang ada di situ hanya bab penyidikan, disebutkan kalau manggil begini, kita harus begini dan sebagainya kan gitu. Makanya saya pikir wah ini padahal ini paling penting, ini banyak pelanggaran di situ. Harus diaturlah penyelidikan itu. Adapun tadi ada bunyinya bahwa
untuk lapor itu harus dilengkapi dengan ini. Kenapa? Kalau lapor itu dulu kan dipakai hanya untuk di tahap penyidikan. Untuk tahap penyidikan, supaya lapor itu valid nanti dipakai bukti pengadilan, harus ada berita acaranya, laporannya, kemudian pembukuan barang bukti, uang dan sebagainya itu. Nah inilah saya bandingkan dengan Kita kan bicara fakta sekarang, bukan idealnya. saya nggak mau dipotong Pak. Oh iya, bukan. Saya nggak mau dipotong. Saya hanya menjelaskan ya. Saya nggak mau pakai Pak Tidak ada berita acara itu penyitaan. Saya menceritakan apa yang saya tahu dan jangan dipotong karena Bapak persepsinya keliru. Menyebut, saya itu membaca. Saya teruskan atau saya berhenti Pak? Itu mereka salah, undang-undang salah. Bapak buat apa gitu. Abdullah, ini giliran dia. Ini Pak Abdullah tidak. Jadi saya katakan ya, mengapa itu? Karena gitu. Barang bukti itu kalau mau dilapor harus sah, ngambilnya gimana, bungkusnya gimana, apakah dimanipulasi apa tidak, itu pakai berita acara, itu syarat. Nah ini yang saya bandingkan dengan Bapak itu tadi. Bapak tadi kan membandingkan foto misalnya. Kemudian analisis pakai gini. Kalau itu dipakai di ngomongan di pengadilan, Pak, ya pasti nggak diterima karena dianggap alat bukti Bapak itu tidak resmi disita. Itulah ini saya hanya memberikan pandangan saja Pak, kira-kira yang berjalan kayak gitu. Ini pandangannya perlu saya sampaikan supaya masyarakat tidak bingung. Kan selama ini kan terjadi perdebatan dari mana benar kita. Oke ya, jadi intinya adalah mengapa ini jadi rame? Karena saling-saling masing-masing menganggap bundanya sendiri dan tidak mau disalahkan. Yang sana pakai saya ini penelitian teknis dan sebagainya, nggak bisa dihambat. Kalau penelitian itu ya silakan saja. Tapi kalau mengumumkan sesuatu yang menimbulkan aib orang lain, itu dalam hukum bisa dianggap itu mencemarkan nama orang lain. Itu ini pelajaran hukum. Tadi kan saya mengatakan saya nggak ngerti hukum, nggak boleh ngomong gitu karena kita itu berdiri di negara hukum sekarang. Apa yang kita kerjakan itu sorotannya kepada hukum, bukan kepada tujuan penelitian. Nggak boleh dibaga, penelitian sebenar, nggak boleh dihalangi. Itu pandangan menurut saya kurang tepat. Jadi sementara di pihak sini pakai bukti-bukti yang sah menurut hukum, dari sana bukti-bukti yang sah menurut teori penelitian. Bang Kartu bisa saya interupsi kali? Kalah, udah habis. Terus bagaimana? Kenapa kok ini kemudian jadi rame itu tadi? Ya karena gini, yang menuduh itu melalui media dengan tuduhan bahwa itu pelanggaran HAM lah dan sebagainya, kemudian melawan pemerintah, tidak percaya kepada ini dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu ya. Sementara dari pihak ini buktikan dong DPR, itu yang terjadi. Nah hanya menganalisis gitu aja. Oke, terakhir ini saya sampai Pak solusinya Pak, menurut saya, saran saya ya dari yang tadi saya sampaikan tadi, nomor satu, cegahlah konflik-konflik ini menjadi masif. Tolong hentikan. Jangan, saya juga pada media juga ya, jangan diberikan kesempatan saling berdebat yang nggak jelas itu akhirnya gitu. Karena kita nanti akan terbelah. Yang kedua, kenapa gitu? Karena kita sekarang masih ada potensi diadu domba. Semua kita tuh sangat berpotensi antara pengikutnya Pak Jokowi dengan yang sudah kecewa dulu dengan yang benci dengan Pak Jokowi singkatnya gitu, itu angkat mudah sekali diadu domba oleh asing. Cegahlah provokasi yang bersifat provokasi itu tolong dibatasi. Dan yang terakhir, saya mengharap Barreskrim cepat-cepat selesaikan masalahnya. Kemarin dia sudah berani menghentikan itu. Sekarang proses yang kedua ini, apakah ini terbukti apa tidak? Tapi saya bisa memprediksi gini ya Pak. Hasil daripada kemarin itu yang di Barreskrim itu pasti dipakai untuk rujukan, untuk tingkat yang di Polda Metro. Termasuk juga putusan-putusan pengadilan yang dulu sana itu pasti dijadikan rujukan untuk membuktikan bahwa
ijazah Pak Jokowi itu Pak asli. Tetapi tidak akan ngomong bahwa menurut individu asli kemudian dia itu pasti tidak Pak. Jadi ini kita kasih tahu ya. Ada kesempatan dari bapak-bapak itu tadi untuk mengadu bukti-bukti itu tadi, sampaikan nanti pada pemeriksaan yang ada di Polda Metro. Makanya kemarin saya ketawa itu dengan cara tersangka dipanggil, wah saya nggak gitu Pak, kalau bapak tidak dipanggil, ya, tidak memberikan bapak bukti-bukti yang lengkap itu bahwa bapak tidak ini, itu sebenarnya kesempatan bapak itu untuk membuktikan bahwa itu bapak itu benar. Tapi kan bapak akan mengatakan, ah itu bukan urusan saya, itu salah besar, itu salah tinggi. Makanya itu ini ya, saya hanya ngomong gini aja, pakai ibarat ya, biarlah kucing meong-meong ya. Penyelidikan silakan tetap secara langkah tetap dengan catatan jujur, terbuka dan cepat tekan. Kira itu aja. Baik. Saya ya. Tolong ini kasus sekarang sudah kepada ranah pidana dan sudah on the right track. Percayakan kepada penyidik. Ya, itu nanti akan dicek ya secara saintifik, kemudian pakai analog ataupun dicari apakah ijazah itu betul-betul asli atau tidak. Pembuktiannya tidak hanya pembandingan dokumen, tetapi dari sumbernya itu dicari semua. Termasuk saksi tadi itu Pak itu yang bidang itu saksi beratkan atau meringankan, semua harus masuk. Nah, pesan saya pada polisi ya, tolong Pak polisi sekarang terbuka, jangan model-model menutup keterangan. Kami sudah periksa 10 saksi, ini siapkan saksi, ini bukan keterangan. Menurut saya sebutkan aja, kami sudah ngambil saksi A, ngomongnya dia begini, saksi B Sebutkan ngomongnya isi begini. dari Semua penyidikan itu dibuka ya, ke pemeriksaan. publik ya, sehingga berkas yang dibikin oleh polisi itu betul-betul apa yang didapat di lapangan. Karena ya kecurangan penyidik itu kadang-kadang begini, suka-suka bakannya banyak, tapi hanya dipilih-pilih yang bikin kejaksaan. Makanya dalam kasus ini dituntut polisi yang jujur, penyidik yang jujur. Artinya apa? Semua alat bukti dikumpulkan, dimasukkan berkas, dikirim ke jaksa. Jaksa yang jujur juga, jangan sampai nanti buktinya dikurangi atau tuntutannya dimanipulasi. Dan terakhir hakimnya jujur. Jangan sampai hakim yang jujur kemarin ketangkap itu nanti bikin susah. Satu lagi pesan saya ya, tolong ya. Ini kegaduhan di media itu tidak masalah. Tetapi kalau ini biarkan nanti akan terjadi kegaduhan di lapangan. Itulah yang dikendaki oleh Amerika dan sebagainya. Tapi yang intinya adalah harus terbuka. Coba kita ini sekarang lagi jadi objek untuk box. Tapi yang harus hati-hati. tadi poinnya adalah yang terbuka ya, proses penyelidikan Ditunjukkan. Kalau ijazah ditunjukkan udah ditunjukkan harusnya apa di persidangan kalau soal ijazah ditunjukkan. Apa tunjukkan aja ini benar. Betul. Oke. Pesan-pesan. Ada penyidikan katakan saya break. Tapi kalau penyidikan yang baik ya jangan dikatakan dengan hasil. Jadi satu. Yang kedua mengenai putusan Bambang itu ya. Itu kok nggak dibuktikan itu ijazah asli ya. Justru karena hakim itu yakin bahwa Pak Jokowi itu pegang ijazah asli lah, makanya dia mutus kayak gitu. Kalau protes ya silakan aja protes pakai peradilan lagi. Jangan menafsirkan di luar-luar kayak gini, itu namanya menghasut. Karena yang nggak menghasut Pak, jangan, saya tersinggung kalau disebut menghasut. Kita ini berpendapat ya. di forum ini jangan ngomong menghasut Pak. Saya anggap itu menghasut. Baik, saya tidak terima ini dianggap menghasut. Silakan. Saya juga silahkan Anda mengatakan menghasut. Saya mengatakan cara Anda ngomong itu adalah menghasut. Saya mengatakan Anda memframing saya menghasut. Dan nama terlapor, jangan-jangan ini yang menyebabkan prosesnya berjalan agak lama sampai tadi 20 lebih saksi diperiksa. Enggak perlu buru-buru menetapkan tersangka itu. Karena menurut saya ya, kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti. Ya. Karena dari perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sebagainya. Nah itu polisi itu ya, satu ada LP, dia akan cari bukti-buktinya. Tetapi kalau di dalam penyidikan itu ditemukan lagi ada tindak pidana, maka dia bisa boleh membuat ini satu pengusutan lagi untuk tindak pidana yang dilakukan itu. Gitu. Dalam rangka untuk pembuktian pada masyarakat bahwa setiap tindak pidana itu harus
klarifikasi apakah ini betul apa tidak dan harus dibawa ke persidangan. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Termasuk inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar? Iya, saya yakin itu makin banyak. Karena gini ya, perdebatan di dalam ini ya, itu merupakan jejak digital yang nggak bisa dihapus. Bahwa orang itu sudah memfitnah, mengumbar provokasi, mencemarkan dan sebagainya. Oke. Itu saya ingatkan aja ini ya. Oke. Inilah negara kita itu negara hukum ya. Oke. Di atas negara hukum itu apa yang perilaku yang diatur dalam undang-undang itu bisa didalilkan sebagai tindak pidana. Oke, itu harus baik. proses hukum. Baik. Itu kira-kira Baik. apa pandangan kami. Baik, Pak Fauzi,